Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka dan dalam api yang tak terpadamkan. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ada ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus meminta kita semua hendaknya menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam berarti walaupun sedikit tetapi mampu menjadi berarti bagi sesama, dan menjadi terang berarti menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Kita berjuang untuk tetap setia. Kita berjuang untuk menjadi teladan dalam hidup kita bagi orang lain. Maka Yesus menantang kita. Mengikuti Yesus tidak setengah-setengah. Mengikuti Yesus berarti kita mau meninggalkan segala kelekatan-kelekatan diri kita dan berjuang mengikuti Dia dengan setia. Maka Dia menantang Anda dan saya. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Ketika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu dengan mata satu, tangan satu, kaki satu, engkau masuk ke dalam kerajaan surga, daripada dengan kedua mata, kedua tangan, kedua kaki engkau dicampakkan ke dalam neraka. Kita diajak untuk membuat ketegasan dalam hidup ini. Mengikuti Kristus berarti juga berani meninggalkan. Bukan berarti kita orang sempurna. Kita punya kelemahan, kita manusia rapuh. Tapi kita berjuang untuk selalu dari hari ke hari memperbaharui diri kita. Bangkit dari segala kelemahan kita. Berjuang untuk menjadi garam dan terang bagi orang lain. Tidak perlu dengan hal-hal yang luar biasa. Tidak perlu dengan ngomong yang hebat-hebat. Tapi cukup dengan perbuatan yang nyata. Kecil, tapi bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa menjadi garam supaya kita mampu membawa sukacita bagi orang lain. Jangan kelebihan garam sehingga keasinan. Tapi cukup menjadi garam yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan perbuatan kita, dengan tutur kata kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus menghendaki kita mampu memberikan kedamaian. Menjadi garam dan terang itu membawa kedamaian. Memberi arah yang jelas dan benar bagi orang lain, bukan menyesatkan orang. Bukan hanya ngomong, tapi memberi teladan. Dan bersedia berkorban dalam mengungkapkan kasih Allah. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Agar sekecil apapun perbuatan kita, semoga kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar, bukan kemuliaan atau ketenaran diri kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi orang lain. Pertanyaan buat kita renungkan. Sudahkah kita menjadi garam dan terang bagi keluarga kita masing-masing? Suami bagi istri, istri bagi suami, orang tua bagi anak-anak, anak-anak bagi orang tua. Mari kita berjuang, kita semua berjuang, dan kita mohon rahmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat-berkat-Mu yang masih Engkau limpahkan bagi kami. Ampuni dosa-dosa kami. Bantulah kami agar dalam kehidupan kami, sekalipun kami manusia rapuh, agar kami tetap menjadi garam dan terang bagi sesama yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan beban yang berat, agar mereka pun tidak patah semangat, tapi terus memberi kesaksian bahwa Engkau Allah yang menyertai mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.